Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Zainab Empujaina. Pada hari ini kita akan melakukan perkuliahan pada pertemuan ke-12. Tetapi sebelum saya sampaikan materi pada pertemuan ke-12 ini, saya akan menyampaikan materi yang sudah kita bahas pada pertemuan ke-11, di mana kita membahas tentang metode pembinaan berdasarkan situasi, pendekatan dari atas, top down approach, pendekatan dari bawah, bottom up approach, metode pembinaan perorangan. Pada pertemuan ke-12 ini kita membahas tentang pembinaan secara kelompok, kemudian belajar dari pengalaman, hal-hal yang harus diperhatikan, autosugesti dan derajat motivasi. Baik, kita masuk pada materi kita pembinaan secara kelompok, di mana pembinaan secara kelompok ini dapat dilakukan dengan metode ceramah, tanya jawab, simulasi, pembentukan tim, atau pembentukan tim building, sehingga dapat membentuk karakter masing-masing narapidana. Kemudian metode tergantung pada materi yang disampaikan, peran kelompok harus tetap dilibatkan secara individu maupun kelompok. Kemudian pembina yang dibina harus aktif, dan materi pembinaan tunduk hanya datang dari pembina, tetapi juga dari narapidana atau materi yang menjadi kesepakatan bersama. Dan pembinaan secara kelompok diharapkan dapat memberikan nilai positif baik kepada masyarakat juga kepada keluarga. Kemudian belajar dari pengalaman, experiential learning, di mana metode lain dapat digunakan dalam pembinaan melalui metode pembinaan berdasarkan pengalaman narapidana atau narapidana diminta belajar dari pengalamannya. Kemudian salah satu hal terpenting dalam belajar dari pengalaman adalah belajar mengenai komunikasi dan belajar dari pengalaman baru, baik pengalaman diri sendiri ataupun orang lain. Komunikasi adalah suatu proses untuk menyampaikan pesan dari pengirim kepada penerima melalui media tertentu dan dianggap telah selesai jika ada umpan balik dari penerima pesan yang diterima oleh pengirim pesan. Komponen dalam komunikasi yaitu pengirim atau penyampai pesan, kemudian menerima pesan, kemudian isi pesannya, kemudian media atau perantara penyampaian pesan, dan umpan balik. Dalam komunikasi untuk mencapai hasil efektif, maka pesan harus akurat dan umpan balik diterima dengan akurat pula. Komunikasi seringkali mendapat hasil yang tidak diharapkan. Dalam berkomunikasi, manusia harus menjauhi 3 hal, yaitu komplain, kritik, dan komen. Komplain berarti jangan mengeluh tetapi ciptakanlah sesuatu. Sedangkan kritik berarti janganlah senang mengkritik orang lain sementara diri sendiri tidak senang dikritik. Sedangkan komen berarti menjatuhkan, mengutuk, memvonis orang lain bahwa tidak baik. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan dalam berkomunikasi adalah berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya, berempati antara satu dengan yang lainnya, ketulusan hati dalam menerima informasi dan menyampaikan informasi, dan inisiatif artinya manusia harus mampu membuka diri secara terbuka untuk berkomunikasi dengan orang lain, berinisiatif, berinteraksi secara positif dalam berkomunikasi. Timbulkan perasaan friendly, artinya manusia harus ramah, gampang bersama-sama dengan orang lain untuk melakukan komunikasi, tidak menutup diri untuk berkomunikasi. Antusias, artinya dalam berkomunikasi harus dapat berkomunikasi dengan semangat sehingga akan membuat lawan berkomunikasi jika tidak menutup diri. Kemudian rendah hati, artinya berhasil atau keberhasilan sebuah komunikasi hanya mungkin didasari dengan rasa rendah hati. Kemampuan komunikasi artinya kita harus mampu menggunakan segenap kemampuan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain, misalnya dalam hal mengadakan pemeriksaan terdakwa dengan orang lain yang tidak dapat berbahasa Indonesia. Siap menolong artinya manusia tidak boleh mementingkan diri sendiri tetapi juga harus siap menolong orang lain. Kemudian mencintai dan melayani artinya dalam berkomunikasi
harus menggunakan prinsip mencintai dan melayani. Kemudian sopan santun, artinya dalam komunikasi sopan santun tetap harus digunakan, menghargai, menghormati orang lain, tetapi jaga juga tata cara menyampaikan informasi. Autosugesti adalah sarana atau alat untuk mempengaruhi bawah sadar manusia dengan cara memasukkan saran-saran, pengaruh, perintah untuk melakukan suatu tindakan sesuai dengan saran yang diberikan. Kemudian motivasi dalam diri manusia, yaitu rasa puas, fatalisme, kemudian pesimisme, dan kebimbangan. Ketidaktegasan, komitmen, keyakinan, antusiasme. Dengan autosugesti, seseorang akan mampu untuk memberikan saran, pengaruh, perintah bagi diri sendiri, dari diri sendiri, untuk diri sendiri, agar melakukan perubahan sesuai dengan saran, pengaruh, perintah yang dibuatnya. Baik, demikian pertemuan kita pada hari ini. Sebelum saya tutup, pada pertemuan kita yang akan datang, kita akan melanjutkan diskusi studi kasus terhadap pidana hukum penitensier dan reclassering. Saya tutup. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.